Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati sahabat-sahabat sekalian, Ketua Forbis Ustadz Agus Maulana, Ketua IKPM Gontor, sahabat-sahabat anggota Forbis, anggota IKPM dan seluruh hadirin semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah izinkan kita berkumpul, diskusi, belajar ilmu bareng, tidak lain karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tapi sahabat-sahabat semuanya, alangkah baiknya untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama kita buka acara kita dengan bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini karena kita tadi timingnya dia 7:30 Ustadz Agus, ya. Ini Ya, baru jam 8, jadi waktunya sudah terkorupsi 30 menit. Makanya untuk mempersingkat waktu, mengawali acara kita berikan waktu untuk Ustadz Agus Maulana memberikan sambutan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ustadz. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, terima kasih Ustadz Fajrul atas waktunya dan tentunya narasumber kita pada malam hari ini Ustadz Raksa Mulia yang sudah hadir bersama kita. Yang pertama, saya yakin rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang memang punya spirit untuk terus belajar, untuk terus mencari berbagai hal positif dimanapun adanya. Ya, termasuk yang kita adakan melalui program Zoom pengenalan eh, produk dan bisnis unggulan santri, ya, yang insya Allah pada malam ini akan menampilkan salah seorang eh, yang masih muda, ya, artinya secara eh, usia, tapi Ustadz Raksa ini sudah bisa mewujudkan satu hal yang nampaknya biasa, ya, sebuah keahlian dalam bahasa di mana semua pun eh, banyak yang bisa. Tapi tidak banyak yang kemudian bisa membangun sebuah bisnis yang berbasis pada keahlian diri, ya, wabil khusus dalam hal bahasa dengan brandnya yakni Smart, ya, apa namanya, Smart Brand. Smart Brand, ya. Smart Brand. Di mana kemudian Smart Brand ini saya lihat juga secara legalitas sudah eh, apa namanya, punya badan hukum, badan usahanya yang betul-betul serius, kemudian timnya juga, dan tentunya klien-kliennya, ya, yang ditangani dari lembaga pendidikan, lembaga apa dan segala macam mungkin nanti akan beliau sampaikan. Yang jelas ini menunjukkan bahwasanya memang membangun bisnis itu bisa dari manapun dengan modal apapun. Eh, Oleh karena itu, mudah-mudahan nanti kita yang pertama akan mendapatkan beberapa insight dari pengalaman Sadraksa, dan keduanya mungkin nanti bisa jadi ada beberapa hal yang
diperlukan oleh kita yang bisa disinergikan bersama Ustadz Raksa dan kawan-kawan lain ya. Seperti yang Alhamdulillah saya sendiri karena ada pesantren yang saya bina di Subang ini, saya minta bantuan beliau untuk membina bahasa Inggris khususnya di pesantren. Ini salah satu hal yang sederhana saya kira yang bisa kita lakukan. Dan masih banyak hal lain yang bisa kita sinergikan sesama anggota Forbes ya. Entah itu saat ini mungkin, entah itu mungkin saat ini belum perlu, tapi mungkin besok, lusa dan seterusnya. Maka teruslah bersilaturahim, teruslah apa namanya saling mengenal, ya, kemudian mendalami dan mengetahui berbagai hal dalam diri kawan-kawan kita di Forbes dan mudah-mudahan suatu saat ini menjadikan kita menjadi bermanfaat yang lebih luas ya. Saya kira itu dari saya. Mungkin eh, teman-teman tim Forbes Institute eh, ini agak sedikit mendadak dalam persiapan untuk tayangan pada minggu ini sehingga apa namanya lastingnya mungkin belum sempat meluas. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih awal dipersiapkan juga dibantu oleh majalah Gontor dan lain-lain sehingga mudah-mudahan jangkauannya menjadi lebih luas. Tapi kita lebih pada bagaimana teman-teman yang memang serius ingin belajar, serius ingin menjalin sinergi dan seterusnya bisa saling belajar melalui acara yang insya Allah akan diadakan setiap Rabu ya, 2 minggu sekali. Mungkin untuk minggu depan atau Rabu depannya lagi sudah ada calon narasumber yang juga tentunya hebat-hebat ya. Saya kira itu Ustaz Fajrul. Terima Siap. kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakumullah. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustadz Agus atas sambutannya. Wah, mesti teman-teman sudah nggak sabar ya, pengen langsung ini ke acara utama. Ini saya sudah nervous ya, Ustadz. Ini teman-teman ya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan kan hari ini mungkin di era digitalisasi hari ini banyak sekali mungkin bisnis-bisnis yang unpredictable begitu ya. Ada peluang-peluang yang mungkin orang tidak tahu, orang tidak tidak menyangka dan mungkin orang belum belum lihat. Nah, ternyata Ustadz Aksa ini dengan ide-ide gagasannya luar biasa. Sedikit kita mungkin kenalan Ustadz Aksa ini beliau pengalamannya dan lain sebagainya. Jadi eh, beliau adalah seorang alumni Gontor, wajahnya masih baby face, masih muda banget gitu. Tetapi kiprahnya luar biasa. Ustadz Aksa ini sudah Masya Allah. Nanti kalau diskusi bahasa Indonesia saja Ustadz ya, jangan bahasa. Kasihan Ustadz Awaludin nanti ya agak terbata-bata ngomongnya. Siap, 86, 86, 86. Jadi dengan pengalaman beliau sebagai alumni Gontor yang tergolong masih muda, 2005 hari ini bisa membuat sebuah bisnis pelatihan luar biasa ya, pelatihan yang sudah legalitasnya juga luar biasa, sinerginya dari beberapa apa namanya portofolio yang beliau kirimkan, Masya Allah. Nah, nanti kita menyimak bagaimana caranya beliau membangun sinergi dan kolaborasi. Katanya hari ini tuh hari era sinergi dan kolaborasi. Bagaimana kita menyaksikan cara membangun jaringan yang efektif, jaringan yang baik, sinergi yang luar biasa. Nah, nanti Ustadz Raksa akan menceritakan bagaimana perjalanan beliau, terus bagaimana cara beliau membangun, men-setup bisnis, agar kita semuanya malam hari ini bisa mendapatkan insight dari beliau. Sebelumnya terima kasih Ustadz Raksa sudah meluangkan waktu pada malam hari untuk berbagi karena ini sesuatu yang mahal buat kita semuanya. Langsung saja kita sambut Ustadz Raksa, waktu dan tempat kami persilahkan. Ustadz. Baik, syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Agus Maulana. Jadi waktu itu Ana di tag sebelum di WA
Ustaz Aksa siap ya jadi pembicara. Waduh, kalau sudah perintah guru nih siap gitu kan. Kaget saya juga. Waduh, nggak ada ini langsung siap ya pembicara, siap gitu. Nggak mungkin saya nolak kan. Waduh, kalau udah guru yang perintah siap. Jadi terima kasih Ustaz Agus sudah memberikan saya kesempatan ya sangat luar biasa menjadi, tapi intinya saya tidak, ini berbagi pengalaman aja, intinya berbagi pengalaman bukan untuk ilmu karena tadi saya masih jauh dari ustadz-ustadz senior, mohon maaf izin untuk ustadz senior, bukan memberi apa ya, sharing aja, sharing pengalaman. Lalu kedua untuk ketua IKPM ya, terima kasih kalau memang ada ketua IKPM di Gontor yang masuk di sini. Baik, langsung aja. Jadi sebelumnya saya flashback, lalu kayak gini ya, flashback dan sekarang ya. Jadi dulu itu memang cerita pengalaman dulu saya tuh suka banget sama bahasa Inggris waktu SD. Oke, waktu SD. Suka banget sama bahasa Inggris. Nah, pas masuk Gontor, mungkin kita semua tahu bahwa pas masuk Gontor itu kelas 1 itu wajib bahasa Arab. Oke. Nah, ternyata benar saya merasakan kalau bahasa tidak dilatih hilang. Bahasa Inggris saya demi Allah hilang karena semua bahasa Arab. Jadi kelas 1 itu kita harus bahasa Arab hilang. Ternyata benar, bahasa itu ketika tidak dikeluarkan, tidak dilatih. Sudah ini. Ya kok sini ada. Sebentar, iklan Ustaz, sebentar iklan Ustaz. Jadi hilang. Nah, alhamdulillah saat anak kelas 4 timbul lagi anak keinginan untuk berbahasa Inggris. Nah, dari bahasa Inggris itu alhamdulillah anak ikut kursus bahasa Inggris di Gontor, mulai lagi. Alhamdulillah entah kenapa memang Allah udah kasih jalan. Alhamdulillah kelas 5 anak bagian Kismu Ihya Lugo Al-Markazi. Alhamdulillah. Kelas 5 udah, kelas 5 anak bagian bahasa pusat. Anak bilang, anak berdoa sama Allah, ya Allah, kalau nanti Ana jadi lagi kelas 6 bagian bahasa pusat, fix Ana bikin kursus. Ana Ana doa gitu. Jadi kalau Ana jadi lagi kelas 6 fix, ya Allah Ana bikin kursus. Dalalah sudah, Allah jawablah doa Ana. Kelas 6 alhamdulillah Ana kembali menjadi Kismu Ihya Lugo Al-Markazi. Jadi begitulah ceritanya. Kenapa Ana suka bahasa Inggris. Awalnya memang dari SD, lalu bahasa Inggris ini dia tidur sementara selama 3 tahun, kelas 4 dia mencoba bangun lagi, bangkit, kelas 5, kelas 6 dia sudah bangkit. Jadi seperti itu. Nah, pas kelas 6 itu Ana sudah mikirkan, wah Ana pengen buka kursus, tetapi mohon maaf, Ustadz semua, kita tahu background ekonomi keluarga kita. Jadi saya pengen, aduh gimana ini, nggak mungkin. Saya juga harus bisa punya uang sendiri untuk membangun sebuah lembaga kursus. Gimana ya, ternyata alumni 2004 kebanyakan magang ke Jepang. Nah, saya udah, wah kayaknya bisa nih. Kayaknya fix bisa ini, saya dapat modal kalau saya magang ke Jepang. Saya akan bisa bikin kursus. Udah. Nah, karena kurang infonya saya, akhirnya saya gagal ke Jepang 2 kali. Alhamdulillah gagal. Akhirnya ya sudah. Jadi tidak bisa ke Jepang, nggak ada modal untuk bikin lembaga kursus, nggak ada modal. Nah, tapi apakah saya berhenti? Tidak, Ustadz semua saya tidak berhenti. Saya tetap mimpi saya nih tetap saya pegang gitu. Kembali lagi saya gini, ya Allah dulu kelas 6 saya catet pengen keluar negeri kuliah nggak kesampaian. Pengen magang ke Jepang gagal 2 kali. Apa saya harus menjadi jembatan untuk orang-orang bisa keluar negeri ya? Apa Allah maunya seperti itu? Nah, jadi kayaknya mungkin Allah maunya seperti itu. Alhamdulillah lewat Smart Brain kebanyakan siswa kami sudah kuliah ke Inggris, kebanyakan kuliah di Inggris. Jadi mungkin Allah maunya kayaknya saya seperti itu, menjembatani orang untuk keluar negeri saja gitu. Mungkin saya tidak ada rezeki saya untuk kerja keluar negeri, tidak ada rezeki saya untuk kuliah keluar negeri, tapi saya menjembatani orang-orang untuk bisa kuliah keluar negeri. Seperti entah saya ingat Ustadz Imam Zarkasi kalau nggak salah pernah ditanya pernah ke negara Arab belajar, belum pernah, tapi bahasa Arabnya bagus. Nah sama, saya nggak pernah belajar di luar negeri, tapi alhamdulillah bahasa Inggris saya lumayan lah, nggak bagus sih, lumayan aja gitu. Dan di Indonesia saja saya belajarnya. Jadi saya belum pernah belajar di luar negeri sama sekali, belum pernah. Tapi alhamdulillah orang menganggap saya itu saya lulusan luar negeri karena bahasa Inggris saya katanya bagus, katanya seperti itu. Jadi seperti itu. Mohon izin Ustaz Fajrul bisa ditayangkan ini saya company profile-nya.
Jadi biar sembari saya kasih ini juga. Sebentar, antum lanjut aja dulu sambil Oke, tak persiapkan. sembari ya, oke. Jadi tadi kembali lagi saya tidak punya modal, tidak punya tempat. Banyak banget Ustadz Ustazah yang meremehkan saya. Raksa, kamu tidak punya modal, mana mungkin bisa punya kursus. Raksa, kamu tidak punya tempat, mana mungkin kamu punya kursus. Oh ya iya juga ya gitu ya. Tapi saya nggak pantang menyerah. Saya akhirnya saya bilang gini, oke nggak apa-apa, mungkin nanti Allah kasih saya rezeki. Akhirnya saya ngajar di 5 lembaga kursus. Lembaga kursus ini saya belajar di sana. Bagaimana memanage sebuah lembaga kursus, bagaimana merekrut guru, bagaimana memberikan fee untuk gurunya, bagaimana. Cuman mungkin tidak dalam, karena kan setiap lembaga kursus punya dapur rahasia yang tidak mereka bisa berikan semua. Tapi setidaknya 5 lembaga kursus ini sudah membuat saya cukup modal membuat sebuah lembaga kursus. Nah, setelah saya ngajar di 5 lembaga kursus ini, waktu itu sudah ada Facebook ya. Ya udah saya mempromosikan lewat Facebook. Nih saya bisa nih kursus, yang mau kursus. Tapi orang pada nanya, tempatnya di mana? Oh, belum ada. Tempatnya di mana? Belum ada. Wah, sudahlah. Itu orang pada mulai meragukan. Nah, ternyata memang bagus banget itu teman-teman semuanya. Ternyata yang bisa menolong kita bisa saja teman terdekat. Nah, ini ada teman nih, teman dia ngubungin saya. Mr. Raksa, bisa kan kamu ngajar ke bahasa Inggris? Oh bisa, saya bilang bisa. Tapi saya nggak punya tempat. Jadi awalnya saya jujur aja sama semua orang, saya nggak punya tempat, saya nggak punya legalitas. Terus dia bilang ini, kamu nggak usah khawatir, kamu ngajar di kantor saya. Wah, saya bilang kok dapat ide ya. Jadi seakan-akan ide saya itu dari orang lain. Kok keren juga nih, kayaknya belum pernah ada deh kursus pada saat itu ya, pada tahun 2000-an tuh kayaknya agak jarang orang ngajar di sebuah perusahaan. Jadi kayaknya pada tahun 2000-an tuh udah jarang banget deh. Nah, kamu ngajar di tempat saya banyak teman-temannya, tapi kamu siapin proposal ya untuk bos saya. Bisa bikin proposal? Bisa, saya bilang. Bisa bikin invoice? Bisa, saya bilang. Ya sudah, kamu berhadapan sama bos saya, kamu presentasi, pokoknya kamu sudah saya rekomendasikan. Alhamdulillah, disitulah saya pecah telur dan ide pertama dari orang teman-teman ini yang oh ternyata bikin kursus nggak perlu tempat. Di situ awalnya Smart Brand lahir. Nah, dari situlah Smart Brand mendeklarasikan kami lebih ke corporate training, in-house training. Jadi kami datang ke beberapa perusahaan, kami datang ke beberapa lembaga, kami datang yang awalnya zaman dulu agak aneh. Agak aneh kalau dilakukan kan biasanya mungkin teman-teman mohon maaf ada lembaga kursus ya kita sebut saja namanya LIA mungkin atau apa yang mana orang pada datang ke situ belajar di situ secara lumrah seperti itu gitu. Ustadz, ini antum di handphone ya? Ustadz Fajrul. Ustadz Fajrul. Atau Ana izin Ana aja yang share screen bisa? Ana dijadikan host? Bisa langsung Ya, share ya. aja, Ustaz. Bisa semua. Oke, Ana langsung share screen ya. Sebentar. Berarti Ana aja yang share screen. Tadi saya share pakai handphone tadi saya. Oke. Izin sudah kelihatan? Oke, siap, sudah. Oke. Jadi ini ya. Seperti ini sebentar. Oke. Jadi Smart Brand itu berdiri tahun 2014 tanpa legalitas. Saya hanya modal kejujuran saja. Jadi kalau ada klien punya legalitas nggak? Tidak ada. Kalau mau pakai kami ya silakan. Kalau ada ya nggak masalah. Jadi saya demi Allah teman-teman tidak punya duit, nggak punya modal demi Allah tahun 2014 itu modal saya hanya kejujuran. Saya bilang saya bisa memberikan pelatihan di perusahaan Anda. Tapi saya nggak punya legalitas. Tapi punya proposal, punya invoice, punya, ya dong, kayak gitu aja pasti punya dong. Nah, jadi kami 2014 berdiri dan 2019 alhamdulillah kami membuat legalitas dengan nama PT Raksa Bina Nusantara. Mungkin kalau ada orang Sunda di sini tahu Raksa itu artinya pelindung, penjaga. Jadi ya sudahlah namanya Raksa saja nama PT-nya.
Jadi ini awal namanya Smart Brain, filosofinya sebetulnya awalnya pengennya supaya tuh orang-orang yang berada di naungan Smart Brain tuh pada cerdas semua gitu loh maksudnya. Jadi ya gurunya juga cerdas, siswanya cerdas, doanya seperti itu filosofinya. Jadi Smart Brain itu. Nah, jadi itu awal PT-nya PT Raksabina Nusantara, lalu tagline kami sebetulnya bersama Smart Brain kerja cita-citamu, tapi kalau di tagline Inggrisnya kami think fast, act faster. Nah, itu tagline Inggris kami itu agak-agak ya hanus sedikit tagline-nya ya. Think fast, act faster. Jadi seperti itu. Ini PT Raksabina Nusantara. Ya, Alhamdulillah kami sudah ada tempat di RTX Center Building, sudah ada tempat. Tapi ya tadi belum kepemilikan sendiri. Kami kalau boleh dibilang mohon maaf, Ustadz semua dibilang kasarnya numpang lah, masih numpang. Jadi belum bisa beli ruko. Jadi masih numpang di RTX Center Building lantai 12 lantai 12 Ciputat Raya, Pondok Pinang. Mungkin kalau ada rumahnya yang dekat sini boleh nanti mampir gitu. Ini jadi kami masih numpang di sini, belum sanggup beli ruko gitu. Mohon doanya. Ini visi misi biasa lah ya, visi misi seperti ini wajar aja lembaga kursus itu. Nah, alhamdulillah sejak kami berbentuk PT Raksabina Nusantara, tahun lalu kami ikut program prakerja pemerintah. Cuman karena pemerintah ingin di rolling, jadi tahun ini kami tidak dapat menjadi provider program prakerja pemerintah, tapi tahun lalu pas COVID kami adalah salah satu provider program prakerja pemerintah. Nah, kenapa harus memilih kami? Pertama, karena tadi kiblat saya adalah Cambridge, jadi saya pakai Cambridge 200 jam. Karena kata Cambridge itu jika kita ingin baru tahu sesuatu, pengen skill apapun itu, kita harus belajar minimal 200 jam. Itu baru tahu sesuatu. Baru pengen tahu, belum dikatakan master. Kalau master kan 10.000 jam ya. Ini kalau kata Cambridge University baru pengen tahu aja 200 jam. Jadi kalau baru pengen tahu bahasa Inggris 200 jam, itu baru tahu. Baru tahu bahasa Inggris, belum master bahasa Inggris belum. Baru 200 jam aja belajarnya. Jadi kalau mau pengen skill kemampuan tertentu 200 jam belajar. Nah, dari 200 jam itu kami breakdown jadi 5 level. Per levelnya ada 20 sesi, per sesinya 2 jam. Gitu. Nah, lalu untuk biaya kursus alhamdulillah biaya kursus di kami mungkin kalau ustadz-ustazah semua di sini ada yang pernah kursus, mungkin pernah lihat kalau ngambil TOEFL biayanya segini. Ngambil biaya English conversation biayanya segini, beda. Tapi kalau kami enggak, alhamdulillah kami istiqomah aja gitu. Simple sih sebenarnya karena saya nggak mau repot untuk biaya harga. Sesimpel itu aja. Karena kan saya kan istilah smart brain, jadi harus cepat gitu. Kalau saya lama hilang ini namanya klien. Jadi saya pengen cepat gitu. Think fast, act faster. Jadi biaya di kami itu stabil. Pengajar kami profesional. Jadi banyak yang nanya, Mr. Raksa, pengajarnya Anda doang ya? Oh, kami udah punya PT, masa ya kali saya doang pengajar. Cuman memang kenapa ya selalu saya yang ditampilkan ya karena untuk ini juga marketing juga kan. Jadi memang pengajar kami alhamdulillah ada 30 guru freelance. Mereka ada yang backgroundnya S1, ada yang kerja jadi dosen, ada yang S2 gitu, ada yang S3, ada yang ngajar di sekolah, banyak lah gitu, banyak. Jadi kami ada 30 guru freelance. Tadi memang kami menetapkan guru kami semua freelance, tidak ada yang full time karena memang ini adalah sebuah lembaga kursus agak riskan kalau itu full time. Kalau memang lembaga sekolah ya harus full time, jangan freelance. Masa guru sekolah freelance ya kan? Nah, kalau lembaga kursus saya sarankan freelance aja. Nah, tim intinya baru nanti ada mungkin direkturnya, ada direktur kurikulum, ada direktur keuangan. Nah, itu baru tim inti yang benar-benar kita rekrut, kita permanenkan, itu baru tim intinya atau tim desainnya gitu. Lalu untuk kelas offline kami jadwal dan lokasi belajar fleksibel. Ini yang banyak banget orang tertarik sama kami. Kalau privat itu siswa yang ngatur, bahkan kalau kelas korporat yang ngatur mau belajar hari apa, mau belajar jam berapa. Guru kami tinggal datang. Mereka tinggal duduk manis aja di situ, nggak usah datang, guru kami datang. Ini yang kami tawarkan dari tahun 2014. Mungkin dari 2014 itu belum kepikiran kayaknya kan ke arah sana, agak-agak masih bingung, oh, ini ada kursus kayak gini ya. Tapi dari 2014 kami sudah mempraktikkan ini.
guru kami tinggal datang. Jadi waktu itu mungkin masih sedikit lembaga kursus yang mengimplementasikan metode seperti itu. Nah, lalu untuk yang belajar sama kami untuk TOEFL, TOEIC, IELTS itu gratis prediction test. Nah, ini kelebihan kami juga ada gratis-gratisnya. Nah, untuk terakhir lagi, program kami itu bisa di custom. Nah, ini lagi, jadi banyak banget. Pertama, biayanya bisa selalu stabil. Kalau dia mau naik level, biayanya masih segitu. Mau ngambil program yang lain, masih segitu biayanya. Lalu kelasnya fleksibel banget. Mereka yang atur, kami tinggal datang. Lalu programnya bisa di custom. Mr. Aksa, kami biasanya corporate itu, perusahaan kami hanya bisa seminggu sekali. Oke, kami deal, nggak masalah. Perusahaan kami hanya bisa sehari 2 jam. Oke, deal, nggak masalah. Kami ikut aja. Jadi kami benar-benar program bisa di custom dan itulah yang disukai oleh klien ternyata. Oke. Oke. Ini banyak yang mungkin mohon maaf banyak banget yang nggak tahu smart brand bahasa Inggris aja ya. Karena kan namanya smart brand ya. Jadi orang langsung kayaknya Inggris aja deh. Padahal enggak. Ada banyak di situ. Ada IELTS, TOEFL, TOEIC, PTE, Marlin Test Preparation, ada koresponden untuk writing. Oke, jadi biasanya kalau teman-teman di perkantoran itu kan selalu ada writing ya, itu untuk korespondensi. Ada job interview, ada SNCP. Ini biasanya SNCP ini untuk orang-orang pelayaran. Jadi Marlin Test sama SNCP itu pelayaran. Untuk tes pelayaran orang-orang yang mau kerja di kapal. Lalu ada matematika, fisika, kimia, komputer, ada TPA, TPDA, TKDA, TPS gitu. Nah, inilah satu lagi kenapa namanya smart brand, karena kata orang kalau dia kalau dia pinter bahasa Inggris katanya pinter, kalau dia pinter matematika katanya pinter. Nah, makanya jadi saya nggak semua apa ya bidang, tapi yang dibilang orang kalau dia bisa ini berarti dia pinter. Nah, itu aja. Jadi kayak matematika, kalau orang jago fisika berarti kan katanya dia pinter gitu kan. Jadi nggak semua bidang juga saya buka gitu, nggak. Jadi yang kalau kata orang pinter ya udah ini kayak kalau katanya kalau dia pintar bahasa Jepang katanya dia pintar gitu ya udah, jadi bukannya ya ini ya program yang kalau kata orang itu pintar, makanya smart brand kan bahasa Jepang, Korea, Jerman, Arab, Mandarin. Lalu nah kebanyakan tadi murid kami kebanyakan kuliah di Inggris, mereka butuh banget one stop solution. Pertama satu lagi kami dikenal dengan IELTS-nya. Oke, kami sangat terkenal sekali dengan IELTS-nya. Lalu setelah mereka lulus IELTS, Mr. Aksa bisa nggak nanti misalnya ada TPA-nya untuk kita biasanya murid kami beasiswanya LPDP. Oh iya ada, LPDP kan selain IELTS itu mereka harus ikut ujian namanya tes potensi akademik atau TPS lah, tes potensi skolastik namanya. Kami ada provide. Mr. Aksa, saya udah lulus nih, bisa nggak dokumen-dokumen saya, ijazahnya, penerjemah tersumpah? Alhamdulillah kami ada. Jadi klien sukanya kami one stop solution. Mereka bisa penerjemah tersumpah sama kami, lalu legalisir kedutaannya, legalisir Kemenlu, legalisir Kemenkumham, bisa sama kami semuanya. Jadi mereka suka sama kami one stop solution karena mohon maaf rata-rata kan orang Indonesia itu nggak mau ribet ya. Nah, jadi perlu teman-teman garis bawahi orang Indonesia nggak mau ribet. Mereka maunya cepat dan satu pintu aja. Itu perlu kita garis bawahi. Karena kalau udah ribet, ya udah nggak mau mereka. Jadi pokoknya orang Indonesia itu tidak mau ribet, mereka maunya satu pintu. Kalau bisa kita bisa melakukan semuanya. Gitu. Tapi bukan berarti palu gada juga ya. Tapi maksudnya masih dalam konteks inilah ya, masih satu jalur. Karena mohon maaf, nah ini saya juga dulu waktu lulus dari Gontor sama lah seperti teman-teman kebanyakan mungkin palu gada menjual apapun ya kan menjual apapun karena dulu nggak ada yang bimbing ya kan bingung mau kemana tapi yang pasti adalah saya sudah membuat saya harus ngapain untuk smart brand ini. Pertama saya kerja di lembaga kursus, kedua saya ikut MLM tapi saya nggak pernah jualin MLM karena pengen ngambil ilmu marketingnya aja udah sesimpel itu. Jadi wah ikut MLM kayaknya bagus nih biar bisa ilmu marketing saya karena di MLM kan mungkin teman-teman tahu ngajarin kita berani ngomong sama orang misterius nih orang siapa gitu. Jadi jujur jiwa marketing saya terbentuk pada ikut MLM pada saat ikut MLM
tapi sama sekali nggak ada penjualan di MLM. Saya bodo amat karena saya bilang saya pengen ngambil public speaking MLM sama ngambil gimana berani ngomong sama klien depan. Itu yang saya mau ambil. Jadi saya sama nggak ada penjualan MLM gitu. Untuk kedepannya saya terapkan di Smart Brand. Nah, untuk Bilingual School, alhamdulillah salah satunya Ustadz Agus Maulana, pesantrennya Darul Falah. Oke, jadi untuk Bilingual School, alhamdulillah kami sudah ada 3 sekolah. Pertama, ini bukunya, kami ngebantu mereka bikin buku percakapan. Soalnya gini, sama anak sekolah ini ngomong, Mr. Rasa, kayaknya buku percakapan Gontor bagus deh. Tapi kok ada beberapa kontennya tidak sesuai dengan kondisi dan lingkungan kami. Bisa nggak kami dibikinkan buku yang seperti Gontor tapi sesuai dengan kondisi lingkungan kami? Ah, ini. Jadi kembali lagi, ternyata klien itu yang ngasih ide. Kita nggak kepikiran padahal. Klien yang ngasih ide. Ah, ini akhirnya bukunya. Tapi ini agak mirip buku Muhadasah Gontor, tapi kontennya sesuai dengan Sekolah Islam Terpadu Prestasi Cendekia. Ini dalamnya kontennya prestasi cendekia. Lalu ada satu lagi, ini SMP Islam Pekalongan. Sama, dalamnya kontennya sesuai dengan kondisi dan lingkungan SMP Islam Pekalongan. Lalu ini yang terbaru, alhamdulillah, Pondok Modern Darul Falah Cimenteng kami bikinkan. Jadi sudah ada 3 sekolah di bawah monitoring kami, supervising kami, Bilingual School. Jadi Bilingual School kami ya mirip Gontor, ada bahasa Inggris dan bahasa Arabnya, tapi tentu disesuaikan, karena kan tidak bisa sama persis 100% plek dengan Gontor, disesuaikan dengan kondisi lingkungan mereka, seperti itu. Lalu akhirnya kepikiran, Mr. Rasa, sekolah saya nggak mau bikin buku percakapan buat saya pribadi. Alhamdulillah, akhirnya dapatlah nih buku ini, Smart Brand yang bikin sendiri. Jadi kalau memang ada guru minta, saya nggak mau bikin untuk pesantren saya, tapi buat saya sendiri. Ini. Oke. Lalu ada translation class. Lanjut. Nah ini klien kami. Alhamdulillah dari tahun 2020 kami dipercaya oleh Sekolah Bahasa Lemdiklat Polri menyeleksi perwira Polri untuk bisa kuliah ke Inggris. Jadi dari 2010, 2021, 22, 23. Alhamdulillah kami diberi amanah itu. Jadi sebelum mereka keluar negeri, pintu pertama adalah kami. Sebelum mereka di beasiswa PDP, pintu pertamanya adalah kami menyeleksi mereka layak nggak bahasa Inggrisnya. Seperti itu. Nah, mungkin timbul pertanyaan kenapa Inggris? Katanya Inggris adalah negara pertama yang menciptakan sistem kepolisian di dunia. Mungkin kalau kita dulu tahu buku bahasa Gontor ada namanya Scotland Yard kalau tidak salah. Nah, jadi itulah kenapa polisi kita kebanyakan kuliahnya di Inggris, karena Inggris adalah negara pertama yang menciptakan sistem kepolisian di dunia. Jadi banyakkan perwira kita ke Inggris. Ini dari 2020 sampai sekarang alhamdulillah masih diberi amanah untuk menyeleksi mereka. Lalu ini ada IELTS juga untuk para eselon 1, 2, dan 3 dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah, dan Transmigrasi Jakarta. Mereka akan diberikan beasiswa untuk kuliah ke Australia. Oke, untuk kuliah ke Australia. Alhamdulillah kita muridnya ke Inggris, Australia, Inggris, Australia. Ini dikasih amanah oleh Departemen Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Gadjah Mada UGM. Jadi dosen-dosennya juga beasiswa LPDP, pengen beasiswa LPDP, saya diberikan kesempatan menjadi narasumber untuk IELTS dan TOEFL-nya. Alhamdulillah, sebuah kehormatan untuk memberikan ilmu untuk teman-teman dosen UGM. Ini sama IELTS, English Club Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta, IELTS. Kebanyakan IELTS ya, karena kami lebih terkenal di IELTS-nya gitu. Jadi memang nggak salah dulu buku Gontor Inggris kan, lebih ke Inggris ya dia. Yang IELTS itu lahirnya dari Inggris by the way, bukan Amerika. Jadi IELTS lahirnya dari Inggris. Jadi memang masih linear ya waktu belajar di Gontor pakai bukunya dari Inggris juga. Ini juga IELTS, alhamdulillah, dan Karsipan Bandung, Jawa Barat. Oh ya, sebelum saya lupa, ini adalah sebuah doa dari saya karena saya melihat ya Allah kok motivator enak banget ya, bisa jalan-jalan ke daerah-daerah, dibayar jalan-jalan. Kok belum ada guru bahasa Inggris yang jalan-jalan dibayar? Nah ini kayaknya memang kalau saya berdoa gitu, mau ya Allah kok saya pengen kayak motivator ini, tapi bedanya saya ngajarin bahasa Inggris ya Allah. Nah ini saya di Bandung, alhamdulillah ngasih IELTS juga. Lalu ini saya dikasih 10 kelas, diberikan amanah 10 kelas. Ini salah satu kelas yang saya bina untuk beasiswa Indonesia Maju. Alhamdulillah Indonesia ini sudah memberikan banyak beasiswa agar SDM-nya berkembang.
Alhamdulillah. Ini untuk S1. Kalau LPDP itu kan untuk S2 S3. Nah, makanya pemerintah Indonesia bikinlah untuk beasiswa S1 namanya Beasiswa Indonesia Maju. Oke, dari Kementerian Pendidikan. Ini saya dikasih 10 kelas, saya dapat 2 kelas kalau tidak salah. Ini salah satu kelas yang saya foto. Jadi kalau mereka lulus, bebas. Mereka mau kuliah ke Amerika, Inggris, Singapura, terserah mereka sih. Pemerintah, yang penting mereka lulus aja IELTS-nya. Ini kerjasama dengan UHAMKA, ISMA program, Student Exchange. Alhamdulillah nih pemerintah Indonesia sudah membuka banyak banget program-program beasiswa. Tinggal kita siap untuk ikut seleksi aja sebetulnya. Oke. Lalu ini, ya Allah, ini pengalaman luar biasa. Memberikan pelatihan di atas kapal laut, Masya Allah, di Karimun Jawa. Mungkin nggak akan kepikiran, saya saja nggak kepikiran memberikan pelatihan di atas kapal feri. Nggak ada yang kepikiran kayaknya. Mungkin motivator di Indonesia pun belum pernah ada yang ngasih pelatihan dia kapal feri. Ini saya tinggal berdoa, saya ngasih pelatihan di cruise ship aja ini sebetulnya. Lagi berdoa aja ini, saya belum ngasih pelatihan di kapal pesiar. Ini baru kapal feri. Nah, saya berdoa nanti saya mau ngasih pelatihan di kapal pesiar. Ini saya di Karimun Jawa di atas kapal feri. Alhamdulillah. Benar-benar lagi jalan kapal ferinya, saya memberikan pelatihan. Tegang-tegang sedikit sih ya. Gitu. Nah ini Alhamdulillah dari tahun 2019 kami dipercaya oleh SMA Global Mandiri memberikan pelatihan IELTS. Jadi sudah banyak sekolah-sekolah internasional sudah membuka diri juga persiapan buat mereka. Cuman ini ekskul, bukan sebuah kegiatan, bukan sebuah mata pelajaran. Nah, yang mata pelajaran wajib, alhamdulillah di pesantren Ustadz Agus Maulana di Darul Falah wajib tuh. Jadi, nah, tapi kalau di sekolah yang internasional ini dia jadi ekskul. Jadi siswanya kalau yang mau masuk aja, yang join baru. Ini sama persiapan untuk studi S1, S2, S3 ke luar negeri. Ini juga sama SMA Global Mandiri Cibubur. Ini adalah klien pertama saya yang tadi saya bilang pecah telur, udah ngajar aja di kantor saya. Inilah pecah telur pertama Smart Brand di mana akhirnya saya diberikan ide, oh ternyata bisa kok, saya nggak perlu tempat. Klien bisa menyediakan tempat buat saya, gitu. Lalu ini alhamdulillah diberikan sekitar 800-an mahasiswa di STI Pelita Bangsa Cikarang. Ini salah satu kelas yang saya foto. Ini alhamdulillah waktu itu ini pecah telur banget sih karena hampir sekitar 800-an. Ini SCB Center. SCB Center ini bergerak di bidang motivator. Dia motivasi. Jadi semua peserta ini motivator semua nih. Jadi saya ngajarin bahasa Inggris untuk motivator. Saya ngajarin bahasa Inggris untuk para motivator ini motivator semua. Kebetulan mereka bergerak di bidang motivasi ya, pelatihan motivasi. Ini IT, bahasa Inggris, mungkin dipercepat saja. Ini Raja Wali di Indonesia Bekasi. Terus ini Engineering Indonesia. Kebanyakan karyawan ini adalah mantan ex-TKI Jepang. Ini kebanyakan ex-magang Jepang semua, karyawan yang prianya. Lalu ini engineering. Nah, ini di Semarang, saya ngasih pelatihan English Conversation untuk para calon-calon kapal laut. Ini apa, yang ingin kerja di kapal laut. Ini di Kartari Indonesia. Oh, dah, sebegitu. Siap, begitu dulu sambil saya istirahat. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Karena ada lelah juga. Bukan lelah, maksudnya istirahat dulu. Ya, Ya, Ustaz. Masya Allah. Saya dari tadi sampai tercengang-cengang dan saya lihat audiens kayak juga tercengang-cengang lihat pemaparan antum. Berawal siap, dari cinta bahasa, Ustaz ya. Cinta bahasa dari SD siap. sampai di Gontor juga diimplementasikan, keluar pun sekarang bisa mendunia begitu, luar biasa nih Ustaz Rasani. Amin, amin ya Allah, amin, amin. Tapi Ustaz Rasa mungkin kan Ustaz Rasa mengawali teman-teman, mungkin sambil teman-teman persiapan diskusi, mungkin ada yang mau ditanyakan ke Ustaz Rasa. Saya yakin banyak yang bertanya. Apalagi sekarang Ustaz Rasa di era digital, di era EA, kecerdasan teknologi, pastinya salah satu apa itu disrupsi ya bisa bisa menggerus ini untuk kursus-kursus ini kan banyak teknologi aplikasi-aplikasi yang mungkin dia menyajikan kemudahan-kemudahan untuk bisa berbahasa begitu saya terasa bisa belajar bahasa, apakah ini nanti juga mempengaruhi dengan bisnis Ustadz Raksa ini atau bagaimana ini? Gimana Ustadz Raksa? Oh, tadi pertanyaan, sorry. Pertanyaan Tak- gimana? sambil Pertanyaan dulu. gimana? Kira-kira untuk apa namanya untuk kemajuan teknologi ada EA dan lain sebagainya aplikasi-aplikasi online tadi itu
Ya. Kira-kira dengan model bisnis antumnya apakah berpengaruh nanti ke Oh, depan untuk migrasi itu? berpengaruh baik apa buruk nih? Ah itu. Jadi begini, mohon izin pengalaman Ustadz Fajrul. Ya. Ternyata mungkin di dunia Inggris sana, Eropa yang ingin kuliah memakai AI, tidak boleh lupa dosennya juga pinter. Ini murid siswa saya pakai AI atau enggak. Jadi selama gurunya juga masih ada guru, masih ada dosen manusia, maka AI itu bisa nolongin paling mungkin sekitar 30%. Karena si dosennya, gurunya juga ngecek ini karyanya manusia atau AI. Jadi kalau bilang berpengaruh enggak, berpengaruh untuk kita ngajar sepertinya tidak. Karena sepertinya manusia itu kata Jack Ma tidak akan tergantikannya guru. Guru kalau kata Jack Ma kalau nggak salah tidak akan tergantikan. Jadi pekerjaan lain bisa tergantikan, tapi guru kayaknya tidak tergantikan. Jadi kalau banyak orang bilang saya belajar dari aplikasi, dari AI, tapi jangan lupa kalau dia kuliah, dia pasti juga butuh guru manusia juga. Karena si dosennya akan ngecek si mahasiswa ini kontennya AI atau tidak ya sih. Karena kan waktu kuliah tuh dia selalu esai. Jadi gitu sih Ustaz Fajrul. Jadi kalau berpengaruh tidak, berpengaruh ke kami, alhamdulillah tidak. Tapi malah justru kami terbantu karena si siswa tetap butuh kami, Mister. Kami, aduh, dosen saya, ini nih, AI ini, gimana dong bantuin biar 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 kami nggak kena. Ya, oh siap, siap, manusia lah ya. Jadi benar-benar itu sesama manusia tuh masih saling membutuhkan. Seperti itu Ustaz Fajrul. Siap, siap, siap. Terima kasih Ustaz Raksa. Wah, ini luar biasa nih. Ini sebenarnya ada yang angkat tangan dari Mas Krisna Bayu, Mas Krisna. Oh enggak, itu Silakan Mas emosi. Krisna, mungkin Itu mau nyambung diskusi. Oke, Krisna siap. Bayu itu izin Ustaz Fajrul, murid saya itu. Dia di Inggris sekarang. Waduh, malah sekalian ini bisa bisa testimoni sambil cerita nih. Silakan Mas Siap, Krisna udah siap. angkat tangan. Halo Silakan, semuanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Inggris ini udah baru jam 13.43, tapi Oh, situasinya kayak jam 10 pagi karena cuacanya lagi gloomy terus, Pak. Mendung oh, masuk winter gitu. Jadi ngisi waktu di kamar sambil dengerin Zoom meeting cerita dari guru saya itu cukup inilah positif lah, Pak. Kemudian saya mungkin mau memberikan testimoni aja yang membedakan Mr. Raksa dari yang lainnya. Dari metode bahasa Inggris tentunya kan saya punya mimpi besar untuk kuliah di Inggris ini, itu tantangan dan prosesnya cukup panjang, Pak. Saya juga dulu bukan orang yang menyukai bahasa Inggris. Tapi yang membedakan Mr. Raksa dengan yang lain itu adalah Mr. Raksa bisa membuat orang menjadi ikut suka bahasa Inggris. Nah, itu Pak yang paling membedakan. ini. Itu yang Iya, ya, siap, membedakan. siap. Jadi kalau tadi Mr. Aksa bilang dia fleksibel, benar fleksibel. Terus yang membedakan lagi menurut saya adalah amanahnya, Pak. Jadi Mr. Aksa ini terhadap murid-muridnya itu kita semua tidak terjebak pada marketing biasa, marketing belaka maksudnya. Itu kan banyak Oh, lembaga bahasa Inggris yang memberikan 1 jam belajar bahasa Inggris tembus skor sekian, 1 jam ini tembus skor sekian. Tapi itu betul-betul menurut saya ya bisa dibilang marketing lah. Nah, Mr. Aksa ini dari awal itu sudah ngomong pahitnya. Nggak mungkin bisa seperti ini. Kamu harus mematuhi aturan ini, begini. Meskipun strict, tapi kita tetap fleksibel. Nah, itu yang membedakan, Pak. Jadi, alhamdulillah, saya dengan teman-teman saya yang semuanya belajar, saya di kelas waktu itu yang sama Mr. Aksa yang kemudian ikut private itu kemungkinan sekitar 10 atau 15 orang. Dan sekitar 90%-nya kita semua udah berangkat, Pak, ke luar negeri. Ada yang ke Masya Inggris, ke Amerika, Allah. ke semuanya. Dan satu lagi, Pak, semuanya one stop service. Mulai dari gimana Waduh. wawancaranya, itu kita dibimbing, Pak, sama guru-guru Smart Brain. Jadi kita semua punya konsep di sini dengan latar belakang yang beragam. Untuk visinya sama untuk Indonesia, seperti apa konsep kita sudah punya. Nah, namun guru-guru Smart Brain inilah bagaimana bisa mengeluarkan potensi yang ada di dalam diri kita. Jadi seperti itu Pak kira-kira. Ya, Masya terima Allah, kasih. Masya Allah. Ustaz Fajrul Siap, nih, siap. Ustadz Rizal udah pengen nanya nih, gak tahan Iya, kayaknya iya. pengen nanya. Ustadz Rizal, Makanya sudah saya respon di chatting. Siap, Ustaz. Siap.
Makasih Mas Krisna Bayu, keren banget ini testimoninya. Coba, terima Eh, kasih, Pak. bukan ini ya, berarti kelasnya Ustadz Raksa ini nggak sembarangan marketing belaka ya. Oh, keren-keren. One Betul, Mister, stop betul. solution, siap. Oke, Ustadz Mas, Irzal, betul. kayaknya ini lagi perjalanan juga ini Ustadz Irzal nih. Monggo Ya, Ustadz Irzal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Fajrul dan Ustaz Raksa. Wah, ya, Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi maaf wabarakatuh. ini sambil di kereta perjalanan pulang dari Surabaya. Kereta Masya malam ya. Menarik ya. Saya sangat tertarik. Ada poin yang saya tanyakan. Kebetulan kita ini masih mendesain pilot project terkait dengan pembelajaran kerjasama kita dengan Cambridge, Ustaz Raksa. Nah, pertanyaan saya, apakah yang bisa kita kerjasamakan antara pilot project pesantren yang kita jadikan pilot project di Jawa Tengah ini langsung pada poin dengan apa namanya Cambridge, apakah melalui proses dengan tadi coaching ya, coaching terkait guru-guru melalui antum atau bagaimana? Itu pertama ya. Jadi kami punya target pendidikan yang kita apa namanya kita siapkan ini kurikulumnya adalah mualimin, pembelajarannya 6 tahun, outputnya adalah IELTS-nya biar poinnya 5.0 minimal itu Ustaz. Jadi kami punya gambaran. Artinya output kami nanti excellent dalam bahasa Inggris. Dan kemarin saya sudah diskusi dengan Pak Prof. Hamid terkait dengan sistem yang akan kita garap. Itu sangat support. Memang nanti kita tidak menggunakan apa namanya bahasa Inggris dari kantor, tapi langsung dari Cambridge. Cuma minta arahan bagaimana supaya pembelajaran yang kita butuhkan kan pembelajaran mudah, easy to English kan begitu. Kedua, happy to English, senang dengan bahasa Inggris. Yang ketiga adalah menguasai bahasa Inggris dengan mudah. Nah, ini menjadi konsep yang nanti akan menjadi apa ya bahasanya keunggulan. Karena pilot project yang akan kita garap adalah semuanya basic beasiswa, Ustaz. Nah, ini barangkali kita bisa bersinergi supaya bagaimana kita untuk membangun di bonus demografi 2045 ini betul-betul SDM yang unggul. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya cuma mengingatkan pengalaman di pendidikan, walaupun itu apa ya di model bisnis, tetapi jangan pernah punya niat untuk membisniskan pendidikan, karena itu akan menjadi konyol dan akan menjadi sekarat, dan itu akan keluar dari nilai-nilai yang sudah disampaikan oleh pendiri funding founder kita Trimurti adalah untuk maslahat. Toh itu nanti mendapatkan apa namanya materi yang baik, itu adalah hikmah dari kebaikan yang kita berikan. Itu mungkin Ustadz sementara, nanti bisa kita sinergikan dan nanti kita akan launching pendidikan kita di bulan Januari dan mulai tahun ajaran barunya adalah per 1 Juli setiap tahunnya. Dan kita hanya menerima maksimal di 100 santri saja Ustadz. 70 itu beasiswa karena kaderisasi dari daerah, yang 30 itu untuk umum. Terima kasih Ustadz. Mohon informasi dan arahannya. Ya, karena ini kita perlu belajar dari antum. Nah, anak ini cuma sebagai khodimul umat aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja Ustadz Raksa. Baik Ustadz, sebelumnya terima kasih atas nasihat antum, jangan
Inilah kenapa Ana nggak mau bikin lembaga pendidikan, lembaga kursus saja itu. Karena Ana takut nih, lembaga pendidikan nih takutnya nanti kembali lagi tentang nasihat kiai kita kan, jangan sampai tadi antum bilang itu, makanya lembaga kursus aja deh, Ana deh, karena Ana tahu diri nih. Kalau Ana bikin pesantren atau sekolah, waduh, Ana kayaknya nggak kuat, ini juga imannya nggak kuat nih kayaknya juga, takutnya kesana kan. Makanya Ana tahu diri saat Ana bikin lembaga kursus saja udah. Insya Allah lembaga kursus ya seperti itu saat memang modelnya kan. Ya lembaga kursus seperti itu. Karena kan kita tidak terikat ya, si murid juga tidak kita ikat. Sedangkan kalau lembaga pendidikan kan kayak sekolah atau pesantren, niatnya takutnya si pendirinya ya Ana paham lah maksud antum. Makanya Ana tahu diri, Ana nggak bikin lembaga pendidikan, udah Ana lembaga kursus aja itu. Jadi terima kasih Ustaz nasihatnya. Baik, yang Cambridge tadi Ustaz. Jadi sebetulnya IELTS ini yang bikin adalah Cambridge. Jadi kalau sebuah sekolah memakai IELTS, sebenarnya dia sudah pakai Cambridge sebetulnya. Cuman memang tidak secara MOU gitu, kan tidak MOU karena IELTS ini bebas mau dipakai siapa aja. Tapi kalau antum memang pengen, biasanya tuh kalau ada sekolah, misalnya ada sekolah tuh di mana spanduk gedenya sekolah ini kerjasama dengan in collaboration with Cambridge curriculum misalnya, ya pokoknya in collaboration apa gitu saya lupa. Nah itu secara MOU. Nah maka tinggal antum mau secara MOU dengan Cambridge, di mana kalau MOU dengan Cambridge berarti nanti seijazahnya pakai ijazah Cambridge, di mana santri antum bisa kuliah langsung ke Eropa atau ke Inggris, sudah pasti diterima di Inggris sudah pasti. Kelebihannya itu sih Ustadz. Tapi kalau misalnya antum nggak MOU sama Cambridge, tapi pakai buku Cambridge atau buku IELTS, memang nggak dapat ijazah mereka, tapi nanti kan tes lagi, ada tes IELTS. Bedanya itu doang. Kalau antum pakai MOU Cambridge, antum dapat santri-santrinya dapat ijazah dari Cambridge, udah langsung diterima gitu. Jadi mereka udah nggak usah ikut tes A, tes B, tes C, nggak usah ikut lagi. Nah, jadi tergantung sekolah. Cuman yang perlu antum ingat, ketika MOU dengan Cambridge, Ustadz, ini sekelas Cambridge University loh. Berarti ada uang besar di sana. Nah, ini yang perlu anak. Nah, Ana lupa biaya MOU-nya berapa, tapi seingat Ana itu sekitar kalau mau MOU dengan mereka sekitar 200 sekitar segitu. Jadi kalau mau sebuah sekolah pengen kerjasama dengan Cambridge, kita harus mengeluarkan biaya kurang lebih si sekolah itu mengeluarkan biaya sekitar 200 juta. Nah itu, jadi kalau memang sekolah antum siap, ini tapi dipastikan lagi biayanya berapa ya, dipastikan lagi biayanya berapa, biayanya segitu nggak. Ini yang Anda pun baru rumor aja, karena Anda belum investigasi secara langsung, karena kan Anda IELTS. Karena IELTS itu kan bebas, siapa aja boleh pakai, siapa aja boleh. Yang penting dia ikut tes IELTS. Jadi kalau antum pengen pakai Cambridge, monggo. Tapi kalau mau pakai MOU Cambridge, antum bisa datang ke kantor perwakilannya di Jakarta ada. Kayaknya di daerah lain belum ada. Adanya di Jakarta. Itu di Jakarta Barat kalau nggak salah di kantor Mentari Books namanya perwakilannya. Jadi antum bisa minta MOU dengan mereka, ini lagi dibahas lagi gimana. Kelebihannya tadi nanti santri antum dapat ijazah Cambridge dan mereka udah bisa langsung kuliah ke luar negeri karena udah nggak ikut tes-tes lagi, karena kan yang ngetes si Cambridge gitu. Nah kalau tidak salah Pondok Pesantren Al Ikhlas Taliwang Sumbawa Barat itu pakai Cambridge, tapi dia ngekor ke pesantren ini ngekor ke pondok pesantren yang di Malang yang mahal itu, apa namanya ini? Dulu namanya Taskia nama pesantrennya, terus diganti namanya pesantrennya apa ya, diganti Tursina. namanya siapa? Tursina. Ya. Nah, jadi pondok pesantren ini ngekor ke Tursina ini, yang ngetes nanti si Tursina ini gitu sih. Jadi kalau pesantren antum masih belum budgetnya belum ada, antum bisa ngekor ke pesantren-pesantren yang sudah bersinergi dengan Cambridge. Salah satunya Tursina Malang yang saya tahu, salah satunya gitu sih. Jadi sebetulnya bebas saja antum mau pakai Cambridge atau tidak. Kalaupun tidak bisa pakai bukunya boleh. Gitu. Seperti itu Ustaz Rizal, kalau memang nanti ke depan pesantren seperti itu 5,5 nggak usah cukup pakai buku Cambridge saja, insya Allah si siswa bisa langsung apa namanya dapat IELTS 5,5 gitu sih.
tetap pakai buku itu. Makanya sekarang sekolah internasional mereka bilang gini kan, aduh kayaknya IELTS juga sama deh. Ya udah kita bikin ekskul IELTS aja. Karena kan setelah IELTS mereka bisa keluar negeri bisa juga. Jadi terserah lembaganya sih mau pakai Cambridge atau IELTS apapun bisa sih. Itu Ustadz Rizal mudah-mudahan bisa ngebantu menjawab pertanyaan itu. Setuju, Ustaz Raksa. Oh, Masya Allah, wali kelas sana nih, kebetulan Masya Allah. saya Assalamualaikum, Ustadz. Malu Ustadz, nih Anda nih. Siapa? Wali kelasnya siapa itu? Ustadz Tajuddin Al-Afghan. Ustadz, halo, Siap, Ustadz. Siap, Ustaz Rizal. kebetulan saya kenal baik dengan perwakilan Cambridge di Indonesia, Mr. Yusuf. Dan kita kan pernah MOU. Bisa dengar ya, Ustaz? Oke. Iya, bisa dengar. Kita sudah pernah MOU, kita mau lanjutkan MOU di Tempuran Magelang. Cuma kan persoalannya adalah apakah nanti kita akan awali dengan metode antum itu sebagai dari satu penguatan sistem pengajaran bahasa Inggris Cambridge yang nanti kita MOU secara langsung dengan perwakilan dari Cambridge itu, sehingga harapan kita memang secara kemampuan dan ijazahnya adalah ijazah Cambridge itu menjadi target memang, karena kami kalau sudah melakukan sesuatu nggak mau tanggung-tanggung, harus totalitas, harus maksimal. Oh, Karena mantap. Nah, ini maka artinya kami kan ingin bahasanya bekerja sama dengan tadi ya Smart Brain dalam rangka tadi mengaktualisasikan atau peningkatan. Putus suaranya, Ustaz. Antum lewat hutan ya? Iya, mungkin lewat hutan, Ustaz. Iya, Ustadz. Tapi Anda udah nangkep, Ustadz. Oke, Ustadz. Izin, Ustadz ya. Kalau Anda pakai kurikulum Cambridge, sebetulnya bukan hanya bahasa Inggris. Buku matematikanya pakai bahasa Inggris, buku sainsnya pakai bahasa Inggris, buku historinya pakai bahasa Inggris. Semua buku-buku yang umum-umum dan eksakta itu, semua pakai bahasa Inggris. Nah, kembali lagi, SDM gurunya siap nggak? Itu aja sih sebetulnya. Gitu aja. SDM gurunya siap nggak mentransfer si buku yang matematika bahasa Inggris ini ke santri-santrinya. Gitu aja sih Ustadz sebetulnya. Ya, betul. Makanya kan kita mau langkah awalnya adalah satu, mengambil poin materi bahasa Inggris dulu, penguatan 1-2 tahun sampai pada nanti karena kerjasama kita nanti memang bukan hanya bahasa Inggrisnya, Ustaz. Memang kan kita sudah pernah MOU, jadi ngerti betul terkait dengan tata aturan main dari Cambridge itu. Cuma nanti kita akan ambil dulu bahasa Inggrisnya di 1-2 tahun. Nah, cuma kami ingin artinya bekerja secara cepat. Ini kan perlu bantuan bahasanya. Perlu bantuan untuk kita desain bersama-sama. Antum gimana ya gitu loh, Ustaz. Antum Oke, gimana ya? siap. Gitu loh. Jadi biasanya Ustadz gini, kami kalau memang untuk Cambridge itu untuk masuk Cambridge, kami biasanya memang ke pelatihan SDM gurunya. Jadi gurunya memang sudah siap matang secara bahasa Inggris dasarnya, siap fundamentalnya bagus. Lalu saat dia micro teaching mengajarkan pelajaran yang dia kuasai juga bagus. Jadi kami masuk di situ sih biasanya. Ya, itu saya juga punya pikiran begitu, Ustaz. Jadi punya pikiran ini kayaknya perlu ada penyiapannya, semacam short course terkait dengan teacher of English kan begitu. Betul. Nah, ini nanti mungkin dalam waktu dekat lah nanti saya akan diskusikan dulu. Kemudian nanti artinya kami ingin membuat sebuah terobosan bagaimana kita mewujudkan tadi bonus demografi di 2045 ini menjadi penguatan SDM yang unggul, Ustaz.
Terima Betul. kasih. Ja- Jazakumullah. Siap. Ustaz Rizal, Jazakumullah. sekalian Ya. tambahan, mungkin nanti pas pelatihan juga guru-gurunya akan kami assess. Nanti akan kami berikan kan tuh Ustadz, ini guru yang sudah siap mengajar pakai bahasa Inggris. Ini guru yang kayaknya masih perlu perbaikan atau tambahan. Jadi Mantap, pasti mantap. tentu kami kasih laporan sih Ustadz. Oh, Siap, Masya siap. Allah. Ini Biasa, pun Ustaz Raksa. ini masih kami siapkan. Ada Ya, 2 disiapkan, target. Ustaz. Yang pertama adalah 1 Master of English, kedua easy matematik, Ustaz. Memang kita sudah siapkan formulasinya. Teman-teman profesor sudah menyiapkan penyiapan pembelajaran matematika untuk menjadi master matematika. Jazakumullah, jazakumullah. Masya Allah. Terima kasih Nanti Ustadz mohon izin Rizal. untuk WA Ustadz Arksa. Oh, Siap Ustadz boleh, Rizal, boleh. alhamdulillah. Terima Lewat kasih saya boleh, Ustadz. Ustaz Rizal. Assalamualaikum Itu warahmatullahi wabarakatuh. nanti Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. melewati Waalaikumsalam. Bojonegoro. Wali Fasli, kaifa halukum? Alhamdulillah ini bi khair ya Ustadi. Ya Allah, Masya Allah. Boleh Ustadz, antum testimoni, Ustaz? siap. Gimana Ustadz? Testimoni. Siap. Gimana? Jadi Udah gini, tadi. tadi sedikit-sedikit lamat-lamat saya dengar tentang Cambridge. Alhamdulillah, saya baru pakai Cambridge, Ustaz, baru 13 tahun. Yeah. Lama itu. Jadi memang mempersiapkan CDM itu memang tidak mudah. SDM yang disiapkan kadang kita hanya menyiapkan guru bahasa Inggris. Betul. Jadi mematimatikakan guru bahasa Inggris itu lebih sulit daripada menginggriskan guru matematika. Betul, betul. Dulu anak dapat ilmu dari antum itu, Ustaz. Betul Ustaz, betul itu. Iya, jadi memang kalau math ya math, English ya English. Betul. Math, Science, English semuanya in English. Dan kami sedang proses penerbitan untuk civic sama sosial. Artinya supaya anak-anak betul-betul terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Jangan pakai bilingual, Ustaz. Jadi kalau memang betul-betul niat untuk terjun ke Cambridge, ya harus all in. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau yang di tingkat SD ada primary checkpoint, kalau yang di tingkat SLTP, SLTA itu ada kalau nggak salah IGCSE, semacam itu. Kalau misalnya merasa di Cambridge kemahalan, bisa pakai Pearson atau yang lainnya, dan semuanya itu bisa dilakukan secara online, tidak harus betul-betul MOU, asal mengikuti checkpoint dan IGCSE-nya secara online dan terdaftar, itu insya Allah bisa saja. Kalau enggak, ya gabung ke center yang terdekat. Itu Ustaz Raksa luar biasa antum. Siapa sih wali kelas antum? Kayaknya perlu dimention ya. Perlu banget dimention ya. Ustadz Tajudin Al-Afghar. Blitza, Tajudin, Wali Paslihi. Siap, Masya Allah. Ini diskusinya menarik Ustadz Raksa. Gara-gara Ustadz Raksa ini banyak yang pengen ikut keluar-keluar gitu ya. Siap. Ini karena waktunya kita terbatas. Monggo kalau ada penanya yang lainnya boleh nimbrung. Nanti kalau kayaknya Anda mau nanya nih sama Wali Fasli. Ustadz Afwan, tadi benar nggak Anda memperkirakan sekitar 200 juta itu untuk kolaborasi dengan Cambridge, itu benar atau kurang dari itu atau gimana? Untuk menjadi Center of Cambridge di Indonesia, ya, itu memang ada annual fee. Oke. Annual fee-nya itu memang agak lumayan. Tapi kalau kita salah masuk konsultan, itu bisa lebih dari 200. Oh, oke. Soalnya saya cuma ini doang, baru rumor doang. Saya belum tahu ada persis. beberapa memang yang dia statusnya sebagai McLaren. Oke. Marketing, maklar is everything. Oke. McLaren Jadi itu maklaran, Ustaz. Ustadz Afwan, berarti benar kita harus menyiapkan dana sekitar segitu, Ustadz ya?
Kalau sekitar 5 tahun yang lalu saya masih 150. Oke, ya berarti ya maksudnya masih ratusan juta lah ya, Saya juga nggak sedang puluhan. penjajakan dengan Pearson yang Ya, jauh lebih murah dibandingkan Cambridge, sama-sama UK. Ustadz, ini Tapi antum marketing memang karena Pearson atau gimana ya? kebetulan sekolah saya itu sudah terlanjur jualannya itu siomay cap UK alias Cambridge, sehingga ya mau nggak mau ini kelanjutan daripada Cambridge atau Pearson ini tergantung nanti pertemuan dengan wali murid dan komite. Jangan-jangan antum marketing ini juga Jangan Pearson keras-keras, nih, Ustaz. Jangan jangan-jangan. keras-keras. Japri aja, Ustaz. Japri. Oh iya, siap, siap. Enggak. Oh, siap, siap. Sebenarnya Ustadz Apaan Ustadz? Siap. Yang selama ini kita kerjakan biayanya tidak sebesar itu kok. Kita langsung dengan perwakilan Cambridge Indonesia Ustadz. Iya, Jadi yang itu dibicarakan berarti antum numpang di senternya Cambridge yang ada di Indonesia. Jadi Ya. bukan jadi center antum. Kalau cuma numpang, itu saya dari awal 2010 itu juga numpang dulu ikut Universitas Negeri Malang, UM Malang, ada SD Lab, ada SMP Lab, ada SMA Lab. Nah, kemudian bukan kalau mau begitu. Bukan numpang. Langsung perwakilan. Judulnya perwakilan Cambridge Lola, Indonesia. perwakilannya itu tidak hanya satu, Ustaz. Namanya center. Center itu yang biasanya pakai baterai itu loh, Ustaz, sentolop center. Ya, mungkin nanti Ustadz Irzal bisa ngubungin Ustadz Tajin Al-Afghani yang mungkin kayaknya beliau juga expert nih. Debatnya nanti di belakang Iya. aja. Masalah Cambridge ya, debatnya di belakang Saya sering aja. dimarahi Ustadz Irzal, jadi saya nggak berani jawab. Sepakat, sepakat. Oke. Silakan. Terima kasih Ustaz Tajudin sama Ustaz Rizal ikut meramaikan malam hari ini. Mungkin yang lainnya kita beri kesempatan Ustaz saya untuk bertanya mungkin. Siap. Kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya gitu. Mungkin sedikit Ustaz Fajrul ya. Siap Ustaz. Ini kajian kita ataupun Zoom kita pada malam hari ini menarik karena rekan-rekan sekalian mungkin tidak banyak ya yang kemudian seorang yang punya expert ataupun keahlian di bidang tertentu yang kemudian juga sekaligus bisa membangun sebuah bisnis berdasarkan pada keahlian yang dimilikinya gitu. Artinya kadang-kadang mungkin seorang itu menjadi profesional atau punya keahlian tertentu dan kemudian dia bisa bekerja di sebuah perusahaan besar katakanlah dengan keahliannya itu. Tapi kemudian dia belum tentu bisa untuk merintis dan mendirikan sebuah bisnis ya. Karena merintis dan mendirikan sebuah bisnis itu juga sebuah persoalan lain gitu. Nah ini yang saya kira menarik dari Ustadz Raksa dengan tadi sudah kita dengarkan pengalamannya apanya dan segala macam sampai pada sebuah titik di mana dia menemukan posisi yang tepat dia menjadi jembatan bridge gitu ya. Saya juga jembatan, cuma kalau saya jembatan batu, brickstone gitu kan. Yang selalu menang terus ya, selalu menang terus dapat award terus ya. Brickstone gitu, jembatan batu kan gitu. Jadi menjembatani orang untuk sukses, untuk ke luar negeri dan seterusnya. Nah, ini mungkin menjadi hal yang menarik buat rekan-rekan semua karena saya yakin di Forbes ini juga di samping mungkin ada profesional ada pengusaha yang memang betul-betul dimulai dari bisnis, tapi ada juga beberapa teman-teman yang punya punya expert, punya keahlian, punya apa entah itu seorang motivator, entah itu seorang misalkan apalah banyak bidang-bidang profesional yang itu yang kemudian mungkin ini menarik untuk lanjutkan menjadi sebuah bagaimana membangun bisnis. Karena kalau Ustadz Raksa pinter bahasa Inggris, kemudian dia bisa ngajar bahasa Inggris, saya yakin ketika Ustadz Raksa sakit,
itu dia nggak bisa ngewakilin ke anaknya atau ke istrinya. Kecuali anak dan istrinya itu memang juga pinter bahasa Inggris atau punya keahlian yang sama. Tapi kalau tidak, maka nggak mungkin seorang dokter gigi ketika dia sakit atau ketika dia ada halangan, kemudian anaknya disuruh ngwakilin praktek gigi itu nggak mungkin. Tapi Ustadz Raksa sebagai seorang pebisnis di bidang bahasa Inggris, maka dia tidak selalu harus hadir. Walaupun dianya sehat, boro sakit, sehat aja dia bisa jalan-jalan kan gitu. Tapi usahanya tetap berjalan. Ini yang membedakan bagaimana sebuah keahlian ya ketika hanya berhenti pada diri sendiri, maka ya akan selesai pada waktunya. Tapi ketika keahlian itu betul-betul diarahkan, dibangun menyambut sebuah bisnis, maka itu bisa diwariskan dan itu bisa kemudian apa namanya dinikmati atau diteruskan oleh keturunan kita oleh siapapun, walaupun mungkin anak kita tidak mempunyai keahlian yang sama dengan kita. Itu mungkin barangkali poin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, Ustaz Fajrul. Masya Allah. Siap, terima kasih Ustaz Agus. Memang kalau Ustaz Agus berkomentar ini luar biasa ya. Melihat sudut pandang yang memang kritis sekali ini Ustaz rasa. Saya tadi juga berpikir mau bertanya sama antum ini orang profesional tapi juga jago manajemen bisnis ini luar biasa ini bukan hal yang sepele ya kalau orang mungkin profesional bekerja di perusahaan besar biasa, tapi profesional bisa membangun bisnis Bisnis. manajemen yang baik ini luar biasa. Mungkin bisa sedikit Ustaz, ngasih kisi-kisi. Sedikit tadi saya lihat antum dalam perjuangan membentuk sebuah kursus yang profesional ini kan antum tadi pembelajar banget lah ya. Ikut MLM untuk melihat strategi marketing, kerja di perusahaan kursus untuk melihat manajemennya. Mungkin begitu Ustaz ya. Atau apa? Mungkin bisa kasih kisi-kisi dikit Ustaz itu terkait itu. Monggo Ustaz Rasa. Sebentar, maksudnya kisi-kisi gimana nih? Ini Ustaz, bagaimana caranya antum bisa membangun sebuah lembaga sebagai seorang profesional tapi juga bisa membangun sebuah lembaga kursus yang profesional luar biasa ini tadi. Waduh, ini pertanyaan berat sih sebetulnya. Gini pada saat anak ini kita jika bakal sela itu lah, waktu sela itu. Sebetulnya pas sela itu ya kita tidak sengaja kan dididik ya untuk Ya. pinter berbahasa ya Hanu, padahal sebetulnya bahasanya sih biasa aja ya. Tapi namanya di depan Nado tuh kayaknya ya Hanu gitu. Tapi di dalam organisasi sela itu ya lu kita juga dituntut bisa memanage semuanya. Mungkin feeling Ana embrio Ana bisa memanage salah satu bisa jadi skill Ana mantap juga apa bahasa Inggrisnya bagus juga terus bisa memanage kayaknya pas waktu jadi sela deh. Kayaknya seperti itu. Karena di dalam itu kan kita harus bisa memanage manusia, harus bisa memanage organisasi, kayaknya seperti itu. Nah, pas di luar ya lebih matang lagi karena tadi Ana ikut MLM, Ana niatin ikut MLM karena kayaknya hampir semua alumni Gontor yang baru kayaknya semuanya korban MLM kayaknya ya. Kayaknya nih, kayaknya nih gitu ya. Di satu sisi itu ya sebetulnya sih Ustadz yang paling ini adalah kemauan Ana yang kuat karena Ana tahu keterbatasan Ana nggak punya uang, Ana nggak punya modal, jadi Ana harus pintar di segala hal. Tapi satu pada saat itu Ana nggak bisa pintar dalam segala hal. Dalam keuangan contohnya Ana merekrut orang yang apalagi Ana udah punya PT, tentu nggak bisa semua bidang Ana kuasai. Jadi kalau konsultan pajak sama pajak itu Ana sudah orang lain. Jadi Ana memang mendisiplin diri Ana harus bisa marketing, Ana harus bisa bahasa Inggris, Ana harus bisa memanage semua ini. Tapi tidak boleh kita semua sendiri, namanya manusia kan terbatas ya. Ada satu keuangan yang saat dia dipegang direktur keuangan sama konsultan pajak. Itu doang yang nggak Ana pegang gitu. Tapi kalau tadi kata Ustadz Agus, apakah Ana mengkaderkan? Ya tentu Ana harus mengkaderkan karena tidak boleh kita seperti ini terus kan gitu. Cuman yang pasti adalah Ana nggak boleh berhenti mengajar, itu aja sih. Tentu pimpinan pondok itu juga bilang ya selama masih hidup ya ngajar aja, gitu ngajar gitu, nggak boleh berhenti ngajar. Apapun profesi kamu yang ngajar, gitu kan. Ya udah. Jadi ya kebetulan profesi saya ngajar ya saya ngajar. Tapi insya Allah kedepannya ya kita tetap fokus ngajar dan sembari memanage ini semua. Tapi Ustaz Fajrul kembali lagi saya belum sukses. Kami masih
tadi numpang ya, masih numpang. Intinya impian terbesar kami adalah pertama kami punya ruko, terus pada tanya Smart Brain akan punya franchise tidak? Kami tidak punya, kami tidak ingin mendirikan franchise. Smart Brain akan buka cabang tidak? Kami tidak akan buka cabang, tapi kami akan mengirimkan SDM terbaik kami ke seluruh daerah di Indonesia. Wow, Nah, Masya itu. Allahu Allah. Akbar, Jadi luar biasa. jadi gitu. Jadi Tadi, impian Ana gitu, Ustaz. Kami tidak akan membuat cabang karena satu lagi, Ustaz, mohon maaf, Ana dulu baca banget bukunya Bob Sadino. Bob Sadino, Camp Chicks itu nggak punya cabang. Nggak punya cabang dia. Satu-satunya di mana? Kemang. Dia cuma di Kemang. Karena untuk menjaga kualitas itu, katanya gitu. Tapi kami ngirim SDM. Nah, terus waktu zaman COVID, mungkin Ustadz tahu semua banyak banget bimbel kursus yang gulung tikar. Franchise-nya gulung tikar, cabangnya gulung tikar. Nah, kami nggak mau seperti itu. Jadi kami biarkan kami ramping, tapi guru kami freelance kami banyak gitu. Jadi tinggal kami sebarkan. Kamu ke Aceh, kamu ke Medan, kamu ke Bojonegoro, asik. Bojonegoro nih, biar kita ini colek-colek dulu wali kelas kita kan, ke Bojonegoro, ke Malang, kemana gitu. Nanti dia pulang lagi. Itu yang sudah Anda lakukan. Alhamdulillah, Anda pernah ngajar di pesan Aliklas Taliwang Sumba Barat. Jadi Anda sudah tahu nih kalau Anda nanti ngirim orang, biaya tiket pesawat segini, biaya ini segini, transportasinya segini. Jadi Anda udah tahu gitu. Jadi biaya kesini kesini. Jadi seperti itu sih. Gitu. Makasih, berarti Sobat Fajrul. Mudah-mudahan siap, terjawab. Ustaz. Masya Allah, siap, luar biasa. Tadi saya mau nanya ini saat yang selanjutnya. Tadi Ustaz Agus Maulana menyampaikan bangun sebuah bisnis itu nggak mudah, Ustaz. Bangun sebuah pondasi, struktur, merintis startup itu nggak mudah. Nah, saya mau nanya, kalau kebermanfaatnya Ustaz Raksa ini mau diakselerasi ke seluruh Indonesia, apakah bisa Ustaz bikin cabang? Saya mau nanya gitu tadi, bikin cabang di Ponorogo. Karena memang untuk membangun, kayak contoh kami di minimarket itu, banyak teman-teman itu nggak mau pusing, Ustaz Fajrul, tolong dengan prototipe antum, dengan ini buatkan saya swalayan, tolong diinstal, manajemen dipantau dan lain sebagainya. Karena dia menyadari kalau belajar dari awal, membangun dari awal, trial error panjang. Nah, alangkah baiknya kalau ini dikerjasamakan begitu. Siapa tahu saat di Smart Brain ini bisa begitu. Jadi orang bisa bersinergi, atau mungkin dengan sistem freelance tadi Ustaz ya. Siap, siap. Jadi mohon izin Ustaz, klien kami kan alhamdulillah corporate banyak banget ya. Jadi Iya. ada ini kembali masuk ke materi. Ada mitra short term, ada mitra long term. Mitra short term tadi yang kami kasih unjuk tadi kan, ada pelatihan di Polri, di sini, di sini. Nah, long term kami adalah kami bersinergi dengan beberapa lembaga yang mana mereka tidak punya program. Jadi kita simbiosis mutualisme. Oh, misalnya Ustaz Fajrul punya lembaga kursus bahasa Inggris, tapi nggak punya IELTS. Kami datang masuk. Jadi kita saling sinergi. Nah, jadi yang saya terapkan adalah saya bersinergi dengan beberapa lembaga kursus yang tidak punya program kami. Jadi kami pun lihat, oh dia, kami juga nggak punya program dia deh. Yuk kita simbiosis mutualisme. Nah, itu yang saya lakukan sekarang. Oke. Gitu. Yang saya lakukan adalah saya bersinergi dengan lembaga bimbel kursus yang tidak punya program. Jadi kita saling menambal satu sama lain. Gitu. Kolaborasi gitu lah tadi ya. Kolaborasi Ustadz, betul. Sinergi dan kolaborasi. Siap, Masya Allah, Ustaz Raksa. Keren pokoknya. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan, mungkin silakan angkat tangan atau mungkin tinggalkan komentar di kolom komentar. Ya Ustadz. Siap, Ustaz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ustaz, mohon maaf. Pertanyaan singkat, padat, jelas. Insya Allah kita nanti selesaikan maksimal jam 9:30 gitu Ustaz ya, biar nggak terlalu malam. Ini masih ada waktu 11 menit. Siap, monggo, ahlan wasahlan. Saya jadi gemetar ini mau sekarang karena pegangan. Belum bertanya udah di dulu. Sudah kayak debat capres semalam. Masih lagi capres ya. Ustadz Raksa, terima kasih banyak atas penyampaian materinya malam ini, sangat luar biasa. Saya sebenarnya mengikuti Ustadz Raksa dari lama gitu kan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini bisa melihat langsung, oh ternyata Ustadz Raksa itu yang ini gitu kan. Karena broadcastnya di media sosial juga banyak gitu kan. Kita satu grup di KPM DKI Jakarta,
Saya tahu apa namanya program-programnya Ustadz Raksa juga dari broadcast-broadcastan antum. Saya Husain Ustadz, alumni tahun 2000. Kita sama Siap. CLI Antum gitu kalau kan. ke Darul Falah pasti anak tahu lah. Ya Ustadz. Jadi apa namanya? Pertama saya nggak bertanya ya. Pertama saya merasa apa namanya? Merasa senang sekali bisa mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Jadi secara pribadi saya mendapatkan banyak insight dari pengalaman hidup Ustadz Raksa yang sangat luar biasa gitu kan. Bagaimana berjuang merintis sebuah usaha sendiri, karena maklum saya sendiri 17 tahun bekerja di sebuah corporate dan baru sadar serta insaf untuk tidak menjadi budak corporate sekitar 5 bulanan yang lalu, itu pun karena diprovokasi terus oleh teman-teman di Forbes, terutama Ustadz Agus. Jadi apa namanya, ya ala kulihal apa namanya, ini kan bisnis jasa ya, yang istilahnya saya juga sedang merintis sebuah bisnis jasa di mana mungkin akan ada keteririsannya dengan apa yang dilakukan oleh Ustadz Raksa. Bagaimana apa namanya, membuat sebuah bisnis model itu kan tadi kan tidak membuka cabang, terus kemudian guru yang freelance semua, itu kan salah satu bisnis model yang menurut saya itu sangat memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa bagi saya yang baru akan belajar untuk mendirikan bisnis jasa. Kira-kira itu Ustadz, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada antum atas ilmu dan yang antum sampaikan. Semuanya insya Allah bermanfaat dan semoga Allah membalas kebaikan antum. Amin, amin. Sekian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ustadz kasih Ustadz Husain, Husain. selamat datang di dunia yang penuh misteri ini. Karena dunia bisnis misteri ya. Kadang naik, kadang turun, kadang gonjang-ganjing. Selamat datang Ustadz. Masya Allah. Siap Ustadz Husain, makasih banyak Ustadz. Oke teman-teman, masih ada waktu 7 menit. Mungkin ada yang mau bertanya, yang lainnya mau diskusi, monggo. Sebenarnya saya banyak pertanyaan tapi nunggu yang lainnya. Aduh, saya benar-benar diinterogasi ya. Diinterogasi ya. Monggo, sambil nunggu teman-teman saat kita diskusi Ustadz. Ustadz Raksa, tadi Ustadz Raksa mendatangkan orang konsultan pajak keuangan begitu. Itu apa karena feeling naluri seorang pembisnis karena udah bingung nih kayak apa ini, atau kalau kayak saya dulu ketika mengawali bisnis, alhamdulillah sudah sering bangkrut, di sampai 17-an bisnis bangkrut, sukses saya bangkrutkan itu. Akhirnya saya datang ke dokter penyakit umum lah bahasanya, orang untuk mengotopsi bisnis saya. Sebenarnya sakit apa sih? Ternyata dianalisa, oh ini di keuangannya kurang oke, di operasionalnya kurang oke. Nah, kalau Ustadz Raksa sendiri dulu gimana Ustadz? Kok bisa langsung ujuk-ujuk datangkan Siap, orang Ustadz. keuangan Masya aja? Allah. Itu gimana Ustadz? Saya pengen penasaran gitu. Siap. Makasih Ustadz. Alhamdulillah saya juga nggak tahu ya. Kayaknya Allah sayang banget kalimat saya. Maksudnya takut saya kenapa-napa. Jadi izin Ustadz. Anak-anak tunggal Ustadz. Anak-anak tunggal. Jadi nggak punya kakak. Nggak ada yang bisa ngebimbing. Tapi entah kenapa Allah ya tadi ngasih anak jalan. Anak sebelum punya kursus. Anak belajar dulu di 5 lembaga kursus gitu kan. Jangan sampai anak tuh sedih mungkin atau kecewa. Ini kok kursus nggak jalan-jalan. Akhirnya Allah kasih jalan. Kasih ide. Nah sama pas bikin PT kok aduh ini bikin PT kita kan udah sering tuh udah mendengar di berita pajak lah ini, wah bikin PT saya harus nemuin ini konsultan pajak yang harus saya bisa hire ke apa saya bersih bagus sehat keuangannya, laporan pajak saya memberikan pajak. Jadi alhamdulillah saat kemudian itu ada aja gitu. Jadi benar-benar keuangan saya sehat, di konsultan pajak saya memberikan laporannya ke pajak. Jadi dia ngatur semua. Jadi memang sebelum kebikin PT saya diskusi sama istri, tolong carikan konsultan pajak. Saya nggak mau saya punya PT nggak sehat. Saya nggak mau punya PT nggak bagus.
saya mendirikan Smart Brand ini kejujuran. Ya, saya nggak punya duit kan. Kamu tahu saya bilang gitu. Tolong carikan konsultan pajak supaya perusahaan kita sehat, perusahaan kita bersih gitu lah. Intinya sehat aja lah. Pokoknya keuangan kita sehat aja udah cukup, udah alhamdulillah gitu. Jadi gitu saat. Jadi alhamdulillah ya saya ngecek-ngecek nih punya PT gimana pajaknya gimana. Ya udah dari belajar dari pengalaman orang karena perusahaannya keuangannya sakit gara-gara nggak ada konsultan pajaknya. Oh saya takut oh ada aja gitu hidayah apa ilham gitu. Dia ngasih tahu, aduh ini perusahaan saya gini nih pajaknya yang katanya nihil terus. Kok bisa ya nihil terus ya gitu loh. Maksudnya oh dia lah yang konsultan pajak. Ya udah jadi dari situ baru saya berani Bismillah ada modal yuk bikin PT dan sudah harus ada konsultan pajaknya. Alhamdulillah Sat. Jadi seperti itu sih perjalanannya. Jadi kayaknya Masya memang Allah. ya apa ya kayak Allah tuh ngasih anak jalan ya seperti itu gitu sih. Allah tata begitu saja ya. Allah perjalanan begitu ya. Iya Masya gitu Allah. Sat. Gitu. Jadi memang dari omongan orang pada keuangan yang nggak sehat karena konsultan pajak ya anak takut karena nggak mau punya PT yang tidak sehat seperti itu. Ya, setuju Ustaz Ya. Raksa. Jadi pajak itu bukan ditakuti dan dihindari, tetapi pajak itu cukup dilaksanakan dengan tertib selesai. Jadi Betul. kalau mau punya perusahaan profit, tidak boleh takut dengan pajak, tetapi menata kelola pajak Betul. dan taat Ah, pada siap. pajak. Betul. Aturan Ya. awuran. Siap. Insya Allah Ustaz Irzal kami taat pajak, kami bayar pajak Ustaz Irzal. Alhamdulillah. Siap. Ya, mantap. Jangan dengarkan orang yang tidak suka pajak. Berarti pajak itu jangan ditakuti tapi dihadapi. Ustaz gitu Ustaz ya? Oh iya. Jadi pajak Siap. itu jangan ditakuti, diikuti, dikonsolidasi, kemudian dikasih strategi. Jadi bukan dihindari. Orang yang takut pajak itu berarti dia tata kelola keuangannya buruk. Itu aja cirinya. Oke. Siap. Oke, siap. Makasih Ustaz Rizal. Ini mungkin pertanyaan penutup ini dari sahabat kita Mas Ivan Ahsanul Ihsan. Nah, ini ada pertanyaan untuk Ustadz Raksa. Afwan Ustadz, saya Ivan dari Malang. Maaf tadi baru join. Kebetulan saya juga bergerak di bidang pelatihan teknik keteknikan. Baru mau jalan Baru mau 3 jalan. tahun. Mau jalan 3 tahun brand class engineer. Wih. Pelatihan training berjalan online, mau expand ke offline dan juga expand ke in-house training dan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Mungkin bisa cerita sedikit gimana cara engage dengan lembaga-lembaga supaya keyword marketingnya ngena karena selama ini masih kendala matur suwun. Nggih. Monggo Ustaz Raksa. Alhamdulillah siap. Terima kasih Ustadz. Ini Ustadz siapa tadi? Ustadz Ustadz Ivan. Ustadz Baik. Ivan dari Malang. Oke. Kembali lagi Ustadz ya, mungkin ini sebuah keajaib ya, kita harus selalu yakin bahwa Allah ngasih keajaibannya. Sebenarnya apa yang saya lakukan sih sederhana aja kata Ustadz Husin. Saya sebelum nggak punya tempat pun saya dulu promosi bodoh amat kata-kata Ustadz Agus Maulana tadi. Mungkin kita belum bisa tahun ini, mungkin tahun depan. Jadi yakin aja. Jadi Ustadz promosi aja dulu, biarin orang kenal kita dulu. Siapa sangka saya dikenal sama Polri? Nggak akan pernah nyangka. Siapa sangka gitu. Nggak adanya saya pun juga nggak tahu kenapa Polri bisa kenal saya gitu. Jadi ya udah promosi aja setiap hari. Lalu umumkan ke teman kita yang kelihatannya potensi dia bisa sinergi. Nanti kalau butuh ini kita. Nah salah satunya sebenarnya saya juga sinergi lembaga dulu banget awal sama Dr. Awaludin. Cuman belum ketemu nih sinergi. Padahal dulu saya sudah sinergi lembaga dengan Dr. Awaludin ya kan. Cuman ya kita memang belum ketemu aja. Jadi antum banyak silaturahim aja sama siapa silaturahim sama lembaga sama ini lagi. Nah, yang penting antum kalau udah dipanggil siapkan presentasi terbaik. Nah, presentasi terbaik. Nah, cuma nih mohon maaf nih ini nggak ada nyangkut pautnya sama capres-capres lagi ya, tolong ya jangan orang dalam adalah kekuatan terbesar dalam dalam menggolkan pelatihan ya. Ini nggak ada hubungan sama capres ya, nggak ada ya. Oke. Tapi tahun politik bisa dipakai juga Ustaz. Tapi orang dalam adalah yang bisa meyakinkan gitu kan. Tapi apakah semua mesti pakai orang dalam? Enggak juga. Jadi ya intinya marketing saya adalah pertama saya sinergi dengan beberapa lembaga kursus yang mereka nggak punya program saya. Oke kan nanti lembaga itu juga ada dapat klien, oh
kayaknya kita pernah kerja sama Smart Brain. Oh, saya punya kok. Nah, nanti dia bisa gitu. Kedua, kita punya banyak orang dalam ya alias marketer lah kalau kata Ustadz Afgon ini ya kan tadi Ustadz Afgon, kita punya banyak marketer atau orang dalam. Nah, ketiga, ya kita banyak silaturahim aja sih. Perkenalkan produk kita ke semua orang. Makanya saya nggak henti-hentinya promosi. Karena mungkin tadi kata Ustadz Agus, mungkin dia nggak butuh kita. Nah, ini yang SMP Islam Pekalongan, ini dia 2 tahun baru ngubungin saya. Dia udah tahu pergerakan saya baru 2 tahun. Jadi, ya tadi saya bilang dunia bisnis itu misteri ya. Mungkin dia nggak butuh kita sekarang, tapi minggu depan mungkin dia butuh. Bulan depan dia butuh. Tapi kita nggak tahu kapan dia butuh, tapi jangan pernah berhenti promosi. Itu aja sih. Itu ya Ustadz Oke. Ivan ya. Jadi Oke. mudah-mudahan terjawab. Tinggal antum ngelatih presentasi di depan biasanya kan presentasi itu di depan stakeholder ya, direktur marketing keuangan gitu. Ya tadi yang saya bilang Smart Brain ini saya ngambil kutipan dari Panji Pragiwaksono, sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, itu yang saya terapkan di Smart Brain. Sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi kita pengen berbeda. Makanya Smart Brain itu nggak buka kursus yang konvensional, orang datang ke tempat kami, tidak. Smart Brain berani di awal buka corporate training, di mana tahun 2014 kayaknya orang belum mikirin itu. Kami sudah buka corporate training, belum punya tempat. Orang lain kan tempat dulu yuk datang, gitu. Kami enggak. Jadi Smart Brain sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Mudah-mudahan seperti itu terjawab. Oke, siap, siap. Terima kasih. Oh, cool, Tat. Mantap katanya. Siap, siap. Terima kasih, Ustadz Raksa. Masya Allah. Oke, ini sepertinya sudah larut malam ini. Kayaknya kalau ada yang mau lanjut nanti bisa DM sama Ustadz Raksa. Insya Allah 24 jam, Ustadz ya. Wih, siap, siap. Apalagi mau Ustadz Irzal nih, abis ini kan mau bahas saya. Bercanda Ustadz, bercanda. Bercanda. Emang boleh. Emang boleh. Bercanda. Siap, siap. Begitu Ustadz Amaluddin, kita cukupkan ya. Siap Karena menerima sudah- kunjungan Ustadz Raksa. Syukran Tak Ustaz siapkan Irzal. durian. Syukran. Tak siapkan duren. Siap, disiapkan Sama Pirzako Ustadz di sini. Awaludin. Ya. Ya, Ustaz Irzal Siap. ditunggu Pirzako Kediri. Nggak fokus, dia nggak fokus. Pirzako Siap, Kediri. Siap, Ustaz. Pizzako. Pirzako Kediri. Masya Allah, siap, siap. Oke, terima kasih banyak. Ya, betul. Siap, syukron. Siap. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada khususnya pemateri Ustadz Raksa yang malam hari ini sudah rela ikhlas. Padahal waktu beliau mahal dipanggil ke kapal ferry Enggak, untuk isi. Ini hari ini hadir Ustadz menghadiri undangan teman-teman Forbis ini luar biasa. Sekali lagi kami mewakili dari teman-teman ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustadz Raksa. Semoga ilmunya bermanfaat, berkah dan menjadi jariah buat antum khususnya dan buat Amin. kita semuanya. Oke, kepada teman-teman peserta acara malam hari ini, kepada Ustadz Agus Maulana, teman-teman IKPM, terima kasih sudah hadir, sudah rawuh dan sudah mensupport acara ini. Semoga acara ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat dan bisa memberikan kontribusi terbaik untuk umat. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah, ada Amin, khilaf amin. dalam membawa acara ini. Mungkin ada ucapan yang kurang pas, saya mohon maaf. Sekali lagi kita cukupkan acara kita dengan bersama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa Syukron, bihamdika Ustaz asyhadu Fajrul. an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siap, Good luck Ustadz Awaludin. semuanya. Izin. Syukron Ustaz Fajrul, Live. Ustaz Awaludin, Ustaz Irzal, Waalaikum. Siap, Arif Asri, Bang Ustaz Raksa. Afgoni. Siap, siap. Kita cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita tutup acara ini dengan stop.